Harmony Life bersama Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome to Harmony Life. Obrolan ringan seputar tren keuangan anak muda agar hidup lebih seimbang. Tenang, kamu gak salah channel. Kamu sedang menyaksikan Harmony Life yang hadir dengan format baru, wajah baru, dan juga segmen baru. Perkenalkan, saya Aldo Turangan. Yang di episode kali ini saya sudah bersama narasumber seorang Certified Financial Planner, ada Mbak Rista Zwestika. Halo, apa kabar Mbak Rista? Alhamdulillah baik Mas Aldo. Jadi Mbak Rista ini seorang Certified Financial Planner yang kerjaannya mengatur keuangan, ya kan? Tapi sejak kapan kamu berprofesi sebagai Financial Planner? Oke, ini pertanyaan yang langsung gitu ya ditanya. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ya Mas Aldo buat teman-teman Harmony Life. Assalamualaikum semuanya. Nah, balik lagi nih ke pertanyaannya Mas Aldo. Sejak kapan sih seorang Rista Zwestika terjun di keuangan syariah pastinya? Sejak tahun 2018 Mas Aldo. Nah, kenapa sih saya tertarik banget dengan keuangan syariah? Karena tadi, kita kan hidup bukan hanya di dunia aja, bukan hanya mikirin happy-happy aja gitu, tapi juga harus seimbang dengan kehidupan akhiratnya. Artinya saya juga harus mikirin masa depan nanti kalau misalnya sudah nggak di dunia itu harus seperti apa gitu. Jadi happy-happy tetap, tapi juga mikirin akhiratnya. Seperti itu Mas Aldo. That's the key, balance, agar hidup lebih seimbang. Dan jangan lupa teman-teman Harmony Life untuk tetap semangat dan jaga prokes dimanapun kamu berada. Seperti kami yang ada di sini gitu ya. Sebelum acara mulai, sudah melakukan tes antigen terlebih dahulu. Semua kru di sini memakai masker. Dan setelah acara ini selesai pun, saya akan kembali menggunakan masker saya. Dan di acara ini juga ada giveaway berupa e-wallet sebesar Rp150.000 untuk kamu yang beruntung. Gimana cara ngedapetinnya? Tonton terus acara ini sampai habis. Dan selain ada Mbak Rista, kita juga sudah kehadiran bintang tamu nih Mbak Rista. Dia adalah seorang entrepreneur, seorang fashion stylist juga, lalu running event organizer, ya kan? Setelah hadir bersama kita Mbak Tasya Nur Medina. Hai, Assalamualaikum semuanya. Mas Aldo, selamat pagi, siang, sore, malam, pokoknya kita harus semangat. Hai Mbak. Aku tuh udah deg-degan, baik. Aku Kenapa deg-degan? Karena ngomongnya tentang perencanaan keuangan. Sedangkan aku sendiri tuh kadang masih bingung, ini mana yang harus dibagi, ini mana yang harus dibagi. Jadi kayak Mbak Rista ngomong tuh kayak, wow, terus kayak aku tiba-tiba kayak bingung. Kayaknya hanya harus sangat belajar banget hari ini. Pasti langsung punya banyak pertanyaan. Iya, punya banyak planning juga. Betul. Untuk mengatasi masalah keuangan pastinya. Kamu berada di acara yang tepat bersama Iya, teman-teman yang menyaksikan acara ini, Harmony Life ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Aku punya usaha butik bareng sama adik aku, kemudian juga punya wedding organizer, punya event organizer, dan juga jadi ibu rumah tangga juga pastinya sama fashion stylist. Pokoknya semua selagi bisa dikerjakan, harus bisa dikerjakan. Ayo, mari kita kerjakan ya. Nggak, karena kita harus jadi wanita yang mandiri, tanpa harus tergantung dengan orang lain. Masuk juga urusan keuangan, harus jago-jago juga tuh ya kulitnya. Tapi kita kan sebentar lagi mau masuk tahun baru nih ya, tahun 2022. Masuk tahun baru, dengan mimpi baru, harapan baru. Apa mimpi kamu di tahun 2022 nanti? Aku cuman berharap mudah-mudahan Indonesia bisa sembuh. Kita bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Mungkin zaman kemarin banyak yang berpikir kayak pengen deh istirahat, pengen banyak waktu sama keluarga. Kayaknya aku rasa sekarang Allah udah kasih gitu kan, Allah udah kasih banyak waktu untuk keluarga, kita di rumah juga. Jadi kayak pengen kembali untuk bisa aktivitas kayak gini. Ini tuh aku happy banget karena aku kangen banget bisa ketemu dengan orang, bisa sharing bareng. Jadi aku pengen berharap Indonesia bisa sembuh dan kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Itu mimpi kita semua juga gitu ya. Salah satu mimpi terbesar dari setiap anak muda adalah ingin punya rumah sendiri. Tapi itu mimpi yang kayaknya buat anak muda susah untuk kita capai nih gitu kan. Harus nabung, ntar gue nggak bisa jalan-jalan dan banyak pertimbangan sampai akhirnya susah untuk punya rumah sendiri. Coba kalau kita flashback pengalaman kamu
tentang akhirnya punya rumah sendiri itu gimana akhirnya perjuangannya seperti apa sih? Luar biasa banget sih, karena untuk memilih rumah itu ibarat kita menentukan untuk kayak menikah. Harus tempat yang terbaik, lingkungan yang terbaik gitu, fasilitasnya juga gitu. Jadi sebelum aku menentukan akhirnya aku memilih rumah, untuk rumah sendiri itu aku ngontrak dulu. Oke. Jadi ngontrak dulu sambil mencari, karena gini, nggak bisa tuh kayak ini enak terus tiba-tiba suami nyaman nggak bisa kan, jadi harus menyamakan kedua belah gitu, terutama ke aku orangnya tuh agak sensitif untuk kayak tinggal di satu tempat. Kalau aku nggak nyaman, suami lebih kayak kamu aja deh yang milih nyaman apa enggak gitu. Jadi banyak pertimbangan untuk aku memilih satu rumah impian gitu, terutama kendalanya saat itu di budget pastinya. Iyalah, masalahnya di budget, kayak misalnya lifestyle kita, iya kan, kemudian bertahan hidup, apalagi kondisi aku udah punya anak. Memang pada akhirnya memilih itu ya karena memang keinginan dua-duanya, terus juga memilih tempat itu tuh bener-bener membuat aku tuh kayak aku harus lihat dulu sih lingkungannya seperti apa. Sampai akhirnya aku punya ini ya itu dia tadi Mbak, nabung dulu, terus aku harus mengencangkan ikat pinggang dulu. Biasanya suka jalan-jalan kemana kayak, ntar ya kita mau ngambil rumah ini kita harus, ini paling masalah utamanya itu di budget lah pokoknya buat aku. Tadi kan seperti Mbak Tasya bilang, salah satu masalah terbesarnya untuk punya rumah sendiri adalah budget. Apalagi anak muda, keinginannya masih banyak banget Mbak. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, nongkrong di weekend, itu kan tidak mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu kan. Sampai akhirnya ada di kepala anak muda ini, kayaknya gue harus nabung seumur hidup deh untuk punya rumah. Coba. Itu aku, pokoknya gimana caranya, masa harus, apalagi sekarang punya anak ya Mbak, kayak gimana caranya anak seneng, hati seneng, suami seneng, harus nabung, tapi mau kesini, aduh, aku udah nggak tahu. Iya, bingung. Kita aku harus anak muda kan, kita anak muda dong. Iya, anak muda tuh banyak pemikirannya kan. Bener, iya, tadi jadi dia kita harus sometimes nggak rela untuk mengorbankan Kesenangan lifestyle kita. ya. Nah, untuk mengatur itu semua gitu ya, biar punya rumah tercapai, tapi lifestyle kita juga tetap balance. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak muda untuk akhirnya punya rumah sendiri? Inilah pertanyaan klasik yang selalu keluar dari anak muda ya. Pengen ini, pengen itu gini, pengen ini itu banyak sekali. Ya. Jangan direkam ya. Nanti keluar lagi lagunya ya. Oke. Jadi kita tuh memang banyak keinginan Mas Aldo sama Mbak Tasya ya. Mungkin teman-teman Harmony Life juga banyak nih yang kejadiannya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya kita tuh tanpa disadari sudah melakukan itu loh Mas Aldo ya. Sudah melakukan. Contoh tadi kayak pelajaran dari Mbak Tasya, pengalamannya. Harus pokoknya punya rumah, gimana caranya? Perketat ikat pinggang gitu kan ya. Nggak kesana, nggak kemari dulu. Tapi kok lama-lama iya sih rumahnya ada gitu. Tapi kok yang lain bisa jalan-jalan, ini kok enggak gitu ya. Itulah yang lain bisa update sosial media liburan. Iya, Kita nggak makanya kalau kayak gitu let post aja yang kita post. Biar kelihatannya lagi jalan. Jalan-jalan. Gitu ya, gitu karena dunia sosial media tuh kejam gitu. Iya. Oke, jadi gini, kalau ditanya, Riz, kalau misalnya gaya hidupnya seperti ini, lifestyle-nya tuh terlalu banyak keinginannya gitu, bisa-bisa nanti nggak bisa punya rumah juga gitu, atau misalnya jangan-jangan 40 tahun lebih nanti baru bisa punya rumah gitu. No, sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya siapapun itu tanpa mengurangi tanpa mengurangi gaya hidup gitu ya, tanpa mengurangi yang artinya jadi pelit banget sama kehidupan gitu, tapi bisa punya rumah. Kuncinya adalah dengan melakukan perencanaan keuangan, Mas Aldo sama Mbak Tasya. Ya, karena gini, sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau tidak dilakukan perencanaan keuangan, tidak direncanakan uangnya buat apa, ya tadi, semua tujuan juga bisa ambiar kalau kata almarhum Didi Kempot, betul nggak sih? Nah, jadi yang mesti kita lakukan adalah kita mesti tahu dulu sumber pendapatan kita itu dari mana, kemudian diatur anggarannya berdasarkan skala prioritas pastinya. Wajib, butuh, dan ingin. Kalau anak zaman sekarang kan keinginannya dulu nih, ya kewajiban sama kebutuhannya nanti dulu lah. Yang penting itu post dulu di sosial media. No, enggak. Hidup itu selalu berjalan. Saat ini COVID-19 ngajarin pada kita. Saat ini kita punya pendapatan. Besok-besok kalau kita dipanggil sama Tuhan gimana? Gitu. Tapi ada keluarga yang harus kita siapin rumahnya kan gitu. Jadi diatur dulu berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban dulu nih, apa sih Riz pos kewajiban? Satu, sebagai warga negara Indonesia pasti bayar pajak dong. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa sedekah terpepuluhannya. Ini yang suka lupa nih Mas Aldo ya. Padahal di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain yang harus kita keluarkan, betul nggak? Betul banget. Dan itu juga bisa melipat gandakan rezeki kita, betul ya? Benar. Nah, itu dulu yang dikeluarin. Kemudian yang ketiga poinnya adalah tadi, kalau kita memang punya tujuan pengen beli rumah,
itu udah dianggarin dari awal. Gitu. Berapa nih yang harus kita sisihkan? Jadi bukan sisa ya. Kalau dari sisa ya tadi repot. Oh, mindsetnya harus dirubah tuh, bukan Dirubah sisa dulu, ya. bukan sisa, tapi udah dari depan. Kalau memang kita mau beli rumah gitu ya, jangka waktunya berapa lama lagi, kemudian berapa harga rumahnya, kita udah saving nih dari awal gitu. Ya, nah kemudian tadi apalagi sisihin dulu untuk misalnya kalau kita punya mitigasi resiko, hidup nggak ada yang tahu lagi-lagi ya. Nah hidup kita nggak ada yang tahu nih, bisa aja hari ini kita sehat, besok-besok kita sakit gitu ya, besok-besok kehilangan pendapatan. Nah artinya punya mitigasi resikonya. Nah kemudian kita punya yang namanya kebutuhan nih. Baru kalau nggak punya utang ya, masuk ke dalam kebutuhan, biaya hidup setiap bulan gitu. Tadi mau hobi, mau nongkrong, dianggarin, bukan berarti nggak dianggarin ya. Boleh, masih boleh beli baju, masih boleh beli minuman, liburan itu boleh banget. Yang penting dianggarkan yang sesuai nih dengan pendapatan kita tadi. Gitu, artinya dalam mengatur keuangan itu sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita buat ngatur uang, bukan kita diatur uang. Nah itu yang harus dilakukan. Nah kalau misalnya kita pengen beli rumah, tadi triknya juga nih kata Mbak Tasya juga tadi ya, suami setuju sih yang ini tapi aku tuh nggak nyaman gitu, oke ya. Terus istri nyaman gitu ya, betul. Istri nyaman tapi suami harganya gitu. Ada aja tuh gitu. Nah jadi jangan lupa juga pilihlah program pembiayaan KPR itu yang sesuai juga dengan tujuan dan keuangan kita. Jadi kalau pertanyaannya punya rumah sebelum usia 40 bisa banget Mas Aldo sama Mbak Tasya. Tuh ya, yang masih jauh di bawah 40 tahun, tenang, kamu pasti bisa punya rumah sendiri. Asal dari awal udah tahu dulu anggaran keuangannya dan membedakan mana kebutuhan sama mana keinginan. Itu sulit banget loh Mbak Tasya. Sulit, aku salah. Aku tuh biasanya dituliskan tadi kewajibannya apa. Nah rumahnya tuh nggak kehitung. Pokoknya tulis aja dulu kewajibannya, mau jalan-jalannya ada gitu. Jadi kayaknya aku salah di awal nih Mbak. Jadi kalau udah ngobrol ini kan jadi tahu ya. Akhirnya kebuka pikiran kita. Betul, harus skala prioritas dulu ya. Oke, nah tadi juga kalau bicara tentang rumah, Tasya kan lagi sebelum beli rumah dilihat dulu lokasinya, kenyamanannya, dan tentunya referensi rumah pasti kamu punya dong ya di mimpimu pengen seperti apa. Nah biasanya untuk referensi rumah bisa lihat dari sosial media ataupun dari serial TV, film favorit kita. Pengen? Nah kan sekarang pecinta drakor tuh ya. Aku nggak suka kayak gitu, pokoknya semenjak COVID tuh udah langsung kayak semua inspirasi dari sana lah intinya. Ternyata ini salah satu dari Korea juga. Terus juga mungkin dari rumah teman gitu kan ya, untuk dapat referensi paling nggak biar kita semakin terpacu. Oke, rumah seperti ini nih yang jadi impian biar kita lebih jago lagi mengatur anggaran keuangan kita agar mimpi punya rumah sendiri bisa tercapai. Dan untuk tahu rumah idaman anak muda sekarang itu seperti apa, nah sekarang kita mau bertemu dulu nih sama Kak Santos, seorang property content creator yang akan share ke kita juga. Ini loh rumah idaman anak muda sekarang. Oke, halo Kak Santos. Halo Aldo, halo Rista dan juga teman-teman Harmony Life. Perkenalkan saya Santos. Saya adalah YouTuber properti. Ini adalah segmen baru dari Harmony Life. Namanya adalah Harmony House. Dan hari ini aku bakal kasih rekomendasi buat kalian rumah yang cocok buat para pasangan muda. Aku juga bakal kasih tahu fasilitasnya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Jadi nonton aja video ini sampai habis supaya teman-teman dan juga para pasangan muda lebih pede lagi nih dalam membeli sebuah rumah. Dan hari ini aku lagi berada di Freya Suite. Ini adalah salah satu rumah yang didevelop sama Besti City. Rumah ini juga memiliki lokasi yang strategis banget loh, karena lokasinya berada di seberang Ion Mall Besti City. Dan rumah ini memiliki luas tanah 60 meter dan juga luas bangunannya 68 meter. Rumah ini juga memiliki 3 kamar tidur yang pastinya cocok banget nih buat para pasangan muda. Begitu kita sampai di depan rumahnya, terdapat satu smart door lock system yang sudah kalian dapatkan pada saat kalian membeli rumah ini. Jadi secara keamanannya kalian akan lebih terjamin juga di sini. Kita masuk yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke rumahnya. Lihat deh, padahal ini ukurannya cuma 68 meter, tapi kelihatan luas banget. Kenapa sih? Karena rumah ini sudah memakai smart furniture, dan ini sudah kalian dapetin ya pada saat kalian membeli rumah ini. Jadi artinya sudah full furnished. Salah satu contoh smart furniture yang ada di rumah ini, ada satu sofa di sebelah sini yang bisa kalian pakai buat duduk-duduk di sore hari, terus bisa buat ngeteh di sini. Itu juga menarik banget. Nah, terus kita geser ke sebelah sini.
Di sebelah sini ada satu tempat buat taruh TV. Nih, padahal ini adalah area di bawah tangga, tapi kelihatan lebih bagus kan karena adanya smart furniture yang ada di rumah ini. Bisa buat taruh tempat buat taruh buku-buku juga. Wah, menarik banget kan? Nah, di sebelah sini ini adalah area buat kitchennya dan juga area diningnya yang nyambung sama area living room. Kelihatannya lebih proper dan juga lebih rapi juga kan? Ini baru lantai satunya loh. Kita lanjut lagi ke lantai 2-nya seperti apa sih? Rumah ini mengusung konsep split level yang cocok banget buat keluarga muda modern. Nah, di sebelah sini ini adalah kamar yang bisa dipakai menjadi ruang kerja ataupun kamar tamu atau tempat bermain anak kalau kalian nanti udah punya anak loh. Dan di sebelah sana adalah kamar utamanya. Kita lihat yuk. Wow, gede dan juga luas banget ya kamar utamanya. Terus tahu nggak sih salah satu fitur yang menurutku menarik banget? Yaitu adanya jendela yang besar sehingga kalau kalian bangun di pagi hari, kalian bisa menikmati udara yang segar dan juga matahari pagi. Terus ditambah ada satu balkon yang besar menurutku ya. Jadi rumah ini cocok banget buat para Gen Z. Dan ini adalah kamar mandi. Di kamar utamanya sudah dilengkapi shower, lalu ada kloset duduk dan juga ada wastafelnya. Desain kamar mandi ini cocok banget ya buat keluarga muda. Dan tahu nggak sih, ada satu ruangan lagi loh di rumah ini. Kita lihat yuk. Dan ini adalah ruangan terakhir di rumah ini. Ini adalah kamar anak yang bisa dipakai buat para keluarga muda yang nantinya udah punya anak. Menurutku ada 4 hal yang penting yang harus kalian pertimbangkan dalam membeli sebuah rumah. Yang pertama adalah dari segi budgeting. Kenapa dari segi budgeting? Usahakan budgeting kalian nggak over ya. Lalu yang kedua adalah dari segi developer. Kalau kalian sudah ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, terus kalian sudah membeli sebuah rumah, terus rumahnya nggak dibangun, percuma juga kan. Dan yang ketiga adalah dari segi konsep nih. Kenapa dari segi konsep? Karena kalian nanti akan tinggal di sini lama. Jadi usahakan rumah ini yang cocok dan kalian sukain. Yang keempat ataupun yang terakhir menurutku adalah dari segi akses. Akses kalian juga harus mempertimbangkan ya. Contohnya rumah tersebut dekat dengan akses tol. Supaya kalau kalian ke kantor akan jauh lebih cepat dan juga lebih gampang juga. Dan selesai sudah kita keliling rumah ini. Rumah ini aku rekomendasikan banget buat para keluarga muda yang lagi cari rumah. Karena rumah ini tuh dekat banget sama Aeon Mall, lalu dekat juga sama pusat pendidikan, ada juga rumah sakit. Dan juga rumah ini dilengkapi dengan sport club yang di dalamnya ada kolam renang, lalu ada tempat gym, ada tempat bermain anak, dan juga ada jogging tracknya. Pokoknya buat para keluarga muda yang penasaran dengan rumah ini, bisa hubungin nomor di bawah ini atau bisa juga mampir langsung ke sini loh. Dan buat kalian yang ingin membeli rumah ini, jangan lupa pembiayaannya melalui BSI Griasi Muda dari Bank Syariah Indonesia. Dan itu aja untuk segmen Harmony House kali ini dengan aku Santos. Kita kembalikan lagi ke Aldo dan juga Rista ya. Dadah! Thank you Kak Santos. Bagus banget rumahnya. Langsung terpikir gimana caranya bisa punya rumah kayak gitu. Punya rumah lagi. Punya rumah lagi. Nanti aku bantuin hitungnya Mbak. Oke. Tapi semoga juga tayangan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang nonton acara ini untuk makin semangat ya mengatur anggaran untuk punya rumah sendiri. Nah, kalau ngomongin rumah sendiri, waktu kamu akhirnya memutuskan untuk beli rumah yang sekarang kamu tempati, apa tuh yang jadi? Oke, this is it. This is our home. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit flashback ke belakang, aku tuh waktu ngelihat ngelihat 2 rumah nih yang waktu sampai akhirnya ini, sebenarnya yang satu masih siang, masih sore, masih terlihat jelas bentuk rumahnya. Nah, yang kedua justru udah maghrib, udah menjelang malam. Nah, yang terpilih adalah rumah kedua nih Mbak sama Mas gitu. Kenapa? Ya itu balik lagi. Kita kalau udah nyaman sama sesuatu, begitu mau tempatnya malam, mau pagi, mau siang gitu ya, itu pasti di hati lebih nyaman gitu. Begitu di rumah kedua padahal udah gelap, yang lampunya pun tidak menyala saat itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak serak aja, nyaman aja gitu. Jadi kalau aku memilih sampai akhirnya rumah ini menjadi bisa dibilang rumah impian aku adalah begitu hati kita yakin dan hati aku ngerasa this is it gitu. Ini rumah gue, ini rumah yang kayak gue cari, ya udah gitu. Jadi memang mau sekian banyak rumah dilihat siang hari dengan jelas lampu nyala, tapi kalau udah ada satu rumah yang sesuai dengan hati, aku rasa ya itu yang ternyata dipilih. Dan alhamdulillah ternyata ya itu adalah rumah pembawa rezeki juga gitu. Jadi kayak begitu pindah ke situ ternyata rezekinya alhamdulillah ada aja gitu. Jadi memang bukan dari pagi siang bisa kelihatan bentuknya seperti apa, tapi kalau dari hatinya nyaman, kalau aku sih di situ. Malah aneh ya, malam hari gelap, lampu nggak nyala, malah itu yang aku pilih. Itu tips yang
bagus juga sih untuk teman-teman yang sedang mencari rumah gitu ya. Datang jangan hanya pas lagi terang aja. Lihat juga datang malam-malam ke lihat rumahnya. Justru lampunya mati tuh. Lampu mati. Tapi aku malah memilih lampu mati dengan kondisi malam, itu yang aku pilih. Dan rasakan getaran di hati. Kalau ada deg-degannya, ada kayak Ini jodohku kayaknya. Kayak ngelihat pasangan gitu kan ya. pasangan. That's why kenapa rumah seperti nyari jodoh iya, gitu ya. Benar, Mbak. Kadang itu dia ada di hati aja ngerasa, oke, this is Ini it. yang, ya. This is my future home gitu. Jadi datang malam-malam juga ya. Habis itu baru kita pikirin lagi anggaran keuangannya yang bikin pusing nih. Tapi Barista, ada nggak produk atau fitur dari BSI yang memberikan kami ini anak muda kemudahan dan arahan untuk memiliki rumah sendiri? Udah pasti ada dong Mas Aldo sama Mbak Tasya ya. Tadi pengalaman Mbak Tasya itu unik banget gitu kan ya. Di saat orang kalau misalnya cari rumah dalam suasana yang terang benderang gitu kan ya, pengen kelihatan gitu. Tapi ternyata ini malam hari kalau feel-nya dapet ya kenapa enggak gitu. Nah, buat teman-teman yang masih muda semua nih yang pengen cari rumah itu bisa banget sih gitu ya. Dimana BSI ini kita punya satu program namanya BSI Geriasi Muda. Lucu ya namanya ya. Khusus untuk si muda enggak juga sih. Buat siapapun. Buat Siapapun yang merasa muda. Yang berjiwa muda. Ya. BSI Geriasi Muda ini udah pasti nih. Kalau tadi Mbak Tasya yang harus dilihat adalah feel-nya dulu nih nyaman gitu ya. Biasanya nih kalau Mas Aldo nih, aku tanya balik deh, kalau Mas Aldo ngelihat pengen ngambil KPR rumah atau cicilan pembiayaan rumah, yang dilihat apa dulu? Tenornya. Tenornya ya. Tenornya ya. Oke. Kalau Mbak Tasya sendiri? Ya itu juga. Itu juga. Cicilannya berapa? Cicilannya berapa? Terus nanti ininya berapa persen? Nah itulah akan menjadi pemikiran kita ya Mas. Betul, pertimbangan banget tuh. Nah itulah, nah makanya tadi BSI kita punya sebuah program yang bisa mengakomodir semua nih pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah gitu ya. Keresahan, aduh jangan-jangan nanti nggak punya rumah nih gitu. Nah programnya yang pertama ini sudah pasti. Tadi Mbak Tasya tadi bilang, bunganya gimana nih Riz? Nah di sini itu nggak ada. Jangan ada lagi keluh kesah nggak bisa punya rumah ya. Yuk next kita lanjut lagi. Nah kemudian apalagi sih keuntungan yang bisa kita dapetin tadi gitu ya. Tenornya nih, tenor. Yes. Ya 15-20. Oke, bisa ada yang tebak kita sampai berapa? Sampai 30 tahun. Ya, Yang aku pernah dengar ada 25, paling udah itu mentok banget. Ini 30 tahun loh teman-teman. 30 tahun gitu ya. Dan bukan itu aja tadi, kalau tenornya sampai 30 tahun nih Mas Aldo sama Mbak Tasya, ada lagi. Plafonnya itu bisa tinggi banget, bisa mencapai 120%. Jadi ini beda banget nih dengan program KPR atau pembiayaan rumah reguler pastinya. Nah kalau udah kayak gini gitu ya, BSI Geriasi Muda juga kasih loh bonus-bonus buat kita gitu yang ngambil di program di Desember ini, itu nanti bakal dapetin e-wallet atau logam mulia. Seru kan? Aku rasanya langsung pengen punya properti, karena properti itu kan jadi investasi ya Mbak. Betul. Untuk rumah kedua aku. Karena kalau misalnya dulu, aduh pikiran kan nabungnya dulu ini, sekarang kayaknya nggak perlu memikirkan itu, semuanya sudah terplanning dengan mudah. Kita bisa punya properti sekaligus investasi di tempat yang baru. Kayak aku tertarik banget Mbak. Pas banget informasinya ya. Mau nggak? Mau Ya, dong. ya. Bukan itu aja sih sebenarnya. Ada lagi. Kita udah akan nanti punya rumah, tapi gaya hidup lifestyle juga nggak berubah, betul nggak sih? Nah, balance. Betul kan? Balance, rumah dapat, gaya hidup tetap bisa jalan. Walaupun tetap ya, keinginan sama kebutuhan harus dipisahkan. Benar sekali. Oke, nah untuk mengajukan BSI Geriasi Muda itu gimana caranya, Mbak? Sekarang kan udah zamannya online nih, Mas Aldo sama Mbak Tasya ya. Jadi bisa banget langsung aja kunjungin rumahimpian.id. Terus di sana nanti bisa pilih tuh rumahnya, kemudian bisa dihitung-hitung juga ya. Kira-kira cicilannya berapa nih gitu. Disesuaikan juga dengan tujuan keuangan kita, atau bisa juga dia datang ke kantor-kantor BSI di cabang-cabang terdekat. Gitu, ya. Atau pengen tahu lebih detail lagi program-programnya, langsung aja deh ya follow Instagramnya Live with BSI. Langsung follow sekarang abis ini semuanya sudah dimudahkan. Jadi kayak kalau dulu kan kayak kita harus datang dulu, ngecek dulu, nanti dikasih dulu, nanti dihitungin dulu. Sekarang tuh kita kalau pakai online-nya juga bisa langsung hitung semuanya, Mbak. Langsung hitung aja sendiri, kemudian bisa lihat-lihat, oke pendapatannya cukup nggak ya gitu. Ini Tujuannya pas memudahkan nggak sih? banget. Gitu. Langsung pengen ngasih investasi buat anak. Semoga segera terwujud ya. Amin. Tapi yang agak sulit nih ketika alhamdulillah rumah sudah dimiliki, bayar cicilannya itu
Sedangkan kita masih punya, seperti yang tadi kita ceritakan, masih pengen liburan, punya lifestyle, banyaklah mimpi yang ingin dicapai. Nah, gimana caranya biar kedua hal itu terjalan? Cicilan rumah aman, tapi kita juga masih bisa mewujudkan mimpi kita lainnya. Oke, Mas Aldo lupa nih kayaknya Mbak Tasya ya. Apa tuh, Mbak? Tadi di awal udah dibilang diatur dulu anggarannya. Kan? Ya Udah lupa lagi nih. Ini memang anggaran harus nih. detail banget ya Mbak ya. Jadi abis ini kayak aku nih kalau bawa catatan kayak oke, catatin ini satu. Jadi poin-poin itu sebenarnya sih Mas, Bener. poin-poinnya aja yang harus kita pahami. Ya. Yes, Pada betul. akhirnya ke depannya kita tahu apa planning yang mau kita jalanin ya Mbak ya. Yes, betul banget. Karena kan kita generasi Gen Z dong. Gen Z. Nah, jadi harus tahu dulu ya tadi kalau misalnya, Riz, kalau aku ngambil cicilan rumah nanti aku nggak bisa kebayar nih, takut bla 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 bla. Aduh, belum dicoba udah takut dulu. Hitung dulu keuangannya, disesuaikan dengan anggarannya. Kan tadi kemudahannya, bunganya kan nggak ada naik turun gitu. Jadi udah bisa dianggarin. Kalau memang ternyata udah dihitung sebulannya harus membayar 2 juta tiap bulan, maka itu kan selamanya. Jadi tidak mengganggu cash flow kita ke depan. Selama 30 tahun itu Mbak. Yes, betul banget, Mbak. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Syariah lagi ya. Ya syariah lagi kan, balance hidupnya. Jadi makin berani kan ya untuk punya rumah sendiri. Aku aja udah punya rumah, berani untuk memutuskan mau investasi lagi sama BSI Griaksi Muda. Nah, itu dia. Semoga obrolan kita juga akhirnya memberi inspirasi untuk anak-anak muda yang sedang menonton kita nih ya di episode kali ini untuk bisa mengatur anggarannya agar bisa punya rumah sendiri sambil tetap bisa mewujudkan mimpi-mimpi lainnya. Jadi dari obrolan bersama Mbak Rista dan juga Mbak Tasya gitu ya, kalau ingin punya rumah sendiri, gak harus nabung seumur hidup kok. Selama kamu bisa mengatur anggaran keuangan kamu dengan benar dan bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Start dari situ dulu. Dan kedua, pastikan planning beli rumahnya harus benar. Alhamdulillah sekarang sudah ada BSI Griaksi Muda yang memudahkan kita nih, anak-anak muda, untuk punya rumah sendiri. Ada lagi yang ditambahkan, Mbak Rista? Kayaknya udah semua ya Mbak Tasya ya, udah aman ya. Udah, pengen beli paling rumah aku ya. cuma mau ngingetin sih buat teman-teman semuanya kalau misalnya aku aja udah bisa berpikir untuk menginvestasikan di BSI Griaksi Muda untuk rumah kedua aku. Masa teman-teman belum pernah mau menginvestasikan di BSI Griaksi Muda? Jadi buat aku, ayo dong, karena ini sangat dimudahkan banget kita untuk melakukan pembelian rumah dengan apapun melalui si BSI Griaksi Muda. Semoga segera terwujud ya. Amin. Untuk punya rumah sendiri. Satu lagi nih, di awal acara tadi saya udah kasih tahu juga ke teman-teman yang nonton acara ini bahwa kita punya giveaways e-wallet sebesar Rp150.000. Kamu jawab dulu pertanyaan yang berikut ini. Ceritain dong cara terunik kamu untuk menghemat pengeluaran kamu agar bisa punya rumah sendiri. Coba dong ceritain kalau kamu dulu kayak gimana? Ya aku kalau mau makan, misalnya mau makan di mana-mana gitu, ikut keluarga aku lah. Misalnya mau makan di restoran, tunggu ada yang ngajak, nanti aku baru ikut ke sana, nanti kan dia yang bayar. Apalagi pas lagi pengennya pas lagi hamil kan. Jadi masa ngidam itu masa yang luar biasa. Jadi mau ini mau itu dikabulin. Diiyahin ya, ujung-ujungnya menghemat keuangan. Menghemat uang. Oh, tujuannya kan untuk beli rumah juga. Iya, jadi kan? mengencangkan ikat pinggan bukan hanya cuman kayak pergi keluar, tapi semuanya ya Mbak. Ya setuju banget. Nah itu cara Mbak Tasya waktu itu untuk mengencangkan ikat pinggang biar bisa kebeli rumahnya. Kalau kamu caranya seperti apa? Silakan tulis jawaban kamu di kolom komentar akun Instagram @livewithbsi. Jangan lupa harus follow dulu Instagram @livewithbsi. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel Bank Syariah Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Rista dan juga Mbak Tasya. Terima kasih banyak. Untuk sharingnya. Semoga teman-teman yang nonton episode ini mendapatkan banyak inspirasi dan akhirnya keberanian untuk yuk punya rumah sendiri. Kalau gitu saya Aldo Teragan pamit, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.